banyak kebobolan. Kualitas pemain dari sebuah tim Indonesia adalah tim yang sangat bagus, kata pelatih Panama U17 usai pertandingan. Tim sehebat Panama ini pun yang lolos dengan kualifikasi ke Piala Dunia ini pun gugup bermain dengan Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Dunia U17 guys. Oke, keputusan semalam Indonesia 1 Panama 1 menjadikan Indonesia 2 poin ya. 2 poin dan menduduki peringkat yang ketiga. Nah, sekarang ini Ekuador berada di atas dengan 4 poin, kemudian Maroko 3 poin, Indonesia 2 poin dan juga Panama 1 poin. Jadi Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke peringkat seterusnya dengan syarat kena wajib mengalahkan Maroko ya. Itu yang penting, wajib mengalahkan Maroko di perlawanan terakhir mereka pada tanggal 16 ya. Jadi untuk perlawanan semalam itu beberapa perubahan telah dilakukan oleh Bima Sakti walaupun tidak banyak ya. Perubahan dari pada segi taktikal itu lebih kurang, tapi peningkatan itu ada. Peningkatan ketika perlawanan pertama menentang Ekuador. Indonesia di perlawanan dengan Panama ini telah banyak melakukan peningkatan dari segi stamina juga. Walaupun fisik masih kita ketahui Indonesia masih kurang. Kalaulah di tim Indonesia ini ada tambahan lagi 2 atau 3 pemain keturunan ya, sudah pasti Indonesia mungkin semangatnya lebih kuat, semangatnya lebih tinggi. Karena selalunya pemain keturunan ini dia akan membawa semangat dan motivasi juga kepada pemain-pemain lokal. Tetapi ini hanya 3 pemain keturunan yang ada dalam timnas U17 ini. Kalaulah ada 5 atau 6 lagi pemain keturunannya dalam timnas U17 ini, sudah pasti timnas Indonesia ini lebih menyengat, lebih membawa kekuatan sedikit pada Indonesia itu. Ya, kita ketahui lawan-lawan Ekuador, Panama, Maroko ini merupakan tim-tim yang pengalaman bermain di Piala Dunia ya. Jadi syukur dan sebenarnya keputusan 1-1 ini sudah cukup terbaik. Indonesia tidak dianggap gagal ya dalam keputusan 1-1 dengan Ekuador, 1-1 dengan Panama. Kalau saya sebagai pengamat sepak bola di Asia Tenggara ini, sebenarnya Indonesia telah berjaya. Indonesia telah berjaya sebab ini adalah Piala Dunia, walaupun U17 ya, tapi Piala Dunia guys, bukan Piala AFF, bukan Piala SEA Games, bukan Piala Asia, tetapi ini Piala Dunia dan mereka menentang tim yang sudah punya pengalaman bermain di Piala Dunia. Seri dengan Ekuador itu satu kejayaan yang besar, seri dengan Panama juga satu kejayaan yang besar. Walaupun kita ketahui dari segi ball positionnya Indonesia masih jauh tertinggal dengan tim-tim ini. Tapi apa yang menarik di sini, hasilnya dan keputusannya seri 1-1, imbang 1-1. Panama tidak dapat mengalahkan Indonesia, Ekuador tidak dapat mengalahkan Indonesia. Mereka tidak bisa guys. Hatta mereka juga punya pengalaman bermain di Piala Dunia. Dan Panama sebelum menentang Indonesia ini, mereka uji coba dan menang 10-0 guys menentang Burkina Faso. Jadi kalau saya beranggapan Indonesia ini akan dibelasa dengan teruk ya, mungkin 5-0, 6-0, tapi tidak. Indonesia malahan justru seri 1-1. Jadi ini menunjukkan satu kejayaannya untuk Indonesia. Jadi kita tidak boleh menyalahkan 100% kepada Bima Sakti dengan permainan Indonesia yang sebegini, karena persiapan dalam masa 3 atau 4 bulan itu cukup singkat, mepet sangat ya, ketimbang dengan Ekuador, Panama, Maroko. Mereka daripada tahun lepas telah melalui kualifikasi ya, mereka telah melalui kualifikasi, bermain secara matang dan juga lolos ke Piala Dunia ini dengan kualifikasi yang mereka telah lalui itu. Jadi perlawanan jam
menit perlawanannya itu telah mereka lalui begitu panjang sekali. Keserasian di antara pemain-pemain mereka itu kita tidak ragui lagi. Tetapi tidak dengan Indonesia. Indonesia ini lolos sebagai tuan rumah dan persediaan itu hanya 4 bulan. Dan itu pun dengan pemain yang agak terhad. Indonesia baru mencari-cari pemain yang ingin bersama digabungkan dengan timnas Indonesia U17 dan keserasian itu agak masih kurang, jam permainan itu pun masih kurang. Jadi itu tidak memungkinkan untuk kita maukan hasil yang secara mendadaknya mengalahkan Ekuador, mengalahkan Panama, mengalahkan Maroko. Tidak mungkin hasil itu sebegitu. Sebab ini Piala Dunia, guys. Tim yang lain itu lolos dengan kualifikasi. Indonesia lolos sebagai tuan rumah. Jadi kita amat bersyukur ya. Bersyukur apabila Indonesia tidak lagi bisa dikalahkan oleh tim-tim ini. Jadi ayo guys, kita semak dulu daripada video ini, yang mana pelatih Panama U17 di luar dugaan ngomong gini usai laga Indonesia Panama. Jadi mereka juga mungkin kaget dengan keadaan ini. Daripada channel Portal Liga ya, kepada orang yang ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita semak dulu video ini. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian like, tidak share, dan ketinggalan komen informasi timnas Indonesia terbaru. Channel Portal Liga guys, informasi yang memberikan seputar olahraga. Ini pelatih Panama. Selepas usai perlawanan, Pertandingan antara timnas Indonesia U17 melawan Panama U17 telah selesai. Kedua tim mampu menampilkan permainan yang menarik. Hingga pelatih Panama U17 tak segan ngomong gini usai pertandingan. Pelatih Panama Mike Stum langsung memuji penampilan dari kedua tim. Pelatih Panama U17 tersebut langsung menyebut bahwa timnas Indonesia U17 mempunyai permainan cepat untuk membangun sebuah serangan berbahaya, ujar pelatih Panama usai pertandingan. Stum menilai para pemainnya masih gugup menghadapi laga melawan timnas Indonesia U17. Masih Hal gugup itu Pak. membuat mereka memulai pertandingan kurang baik sehingga banyak kebobolan. Kualitas pemain dari sebuah tim Indonesia adalah tim yang sangat bagus, kata pelatih Panama U17 usai pertandingan. Tim sehebat Panama ini pun yang lolos dengan kualifikasi ke Piala Dunia ini pun gugup bermain dengan Indonesia. Walaupun kita ketahui mereka menang dari ball position juga ya, lebih kurang 64% ball position mereka itu mengawal di lapangan, tetapi tidak dapat mencetak gol. Dan gol daripada Panama itu juga hasil kesilapan sedikit, mungkin ya sedikit oleh beberapa pertahanan termasuklah Iqbal. Dan itu pun gol Panama itu, dia pun mungkin pemain itu tidak menjangkakan yang itu gol. Mungkin ya dia secara kebetulan begitu. Jadi kita harus apresiasi juga pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah bermain bermati-matian, bermain habis-habisan, sehingga mereka sukar untuk dikalahkan oleh tim Panama ini juga ya. Padahal, kata Mike Stum selaku pelatih Panama, pihaknya sudah menganalisis kekuatan sekaligus kelemahan tim asuhan Bima Sakti itu. Namun, timnas Indonesia tetap menampilkan permainan yang ciamik. Kendati demikian, Mike Stum mengaku sudah puas dengan penampilan anak asuhnya. Menurutnya, mereka bisa bermain menyerang dan menciptakan sejumlah peluang ke gawang timnas Indonesia U17. Ujarnya Besar-besar menambahkan pemain Panama nih. pelatih Panama U17 mengawali laga dengan baik. Namun pelatih Panama juga apresiasi perjuangan timnas Panama lawan timnas Indonesia usai laga. Saya sudah puas dengan perkembangan tim, tapi yang jadi masalah adalah finishing atau mencetak gol di depan gawang. Tapi itu saya sudah puas masalahnya. dengan permainan yang dilakukan tim dan semoga ada kesempatan untuk bermain lagi, ucap Mike Stum. Baginya, laga melawan Indonesia adalah pertarungan panjang nan sengit, serta menghasilkan permainan yang memuaskan dari kedua pihak. Memang sengit Ini lah kan. adalah pertarungan panjang dengan Indonesia, 90 menit itu permainan yang cukup panjang, tapi permainan kami sudah cukup memuaskan, pungkasnya. Menurutnya, timnas Indonesia U17 bermain bagus dan solid.
Hal itu terbukti dari keberhasilan Indonesia yang dapat membangun serangan yang berbahaya, ujar pelatih Panama usai laga. Selain itu, Dia Mike pun Stum akui juga. memuji pemain bertahan Indonesia yang bermain sangat baik. Pelatih Mike Stum itu mengakui jika lini pertahanan skuad Garuda sangat sulit dibongkar sehingga timnas Panama U17 kesulitan mencetak gol, ujar pelatih Panama di konferensi pers usai laga. Fanatisme supporter di Indonesia juga menjadi aspek yang diapresiasi Stum. Dia menilai dukungan supporter Indonesia membuat suasana pertandingan semakin Wah, hidup itu di Piala faktornya, Dunia guys. U17. Dukungan Apalagi penonton Indonesia tuh. akan tampil di hadapan penonton dan mendapatkan penuh dari supporter. Hal itu menurutnya, jarang didapatkan pemain yang masih berusia muda. Saya setuju dengan admin di dalam video ini, mengatakan bahwa memang benar Indonesia itu harus diberi apresiasi dan juga mereka bermain habis-habisan, dan ini sejarah untuk Indonesia. Arkan Kakak, seorang pemain yang sebelum ini tidak pun disoroti dan kini mula disoroti oleh media-media asing, oleh penggemar sepak bola. 2 perlawanan, 2 gol. Ketika menentang Ekuador, gol pertama dihasilkan, dan ketika menentang Panama ini, gol penyamaan 1-1 dihasilkan oleh Arkan Kakak dengan gol cantik melalui tandukan. Beliau pandai mencari ruang dan peluang di depan tiang gol, dan kalau mendapat bola, pertahanan Panama ini cukup risau ya, sebab bola di kaki Arkan Kakak ini seolah-olah satu berbahaya bagi tim pertahanan Panama. Nah, jadi Arkan Kakak ini merupakan seorang lagi penyerang yang perlu digilap bakatnya ya. Sejarah dalam Piala Dunia U17 untuk Indonesia pasti akan tercatat, di mana Arkan Kakak mencetak di setiap perlawanan itu ada gol. Nah, dan nanti kita doakan ketika menentang Maroko juga Arkan Kakak ini akan dapat mencetak lagi gol. Mudah-mudahan gol kemenangan ya ketika menentang Maroko. Apapun kita tetap support, kita tetap bagi dukungan untuk timnas Indonesia. Apapun kritikan daripada netizen, daripada supporter-supporter di luar sana, daripada penggemar sepak bola, pengamat sepak bola, kritikan-kritikan yang kalian lemparkan itu, kalau bagi saya memandang di sini daripada sudut positif. Sebab ini adalah Piala Dunia, seperti yang saya katakan tadi di awal, bukan senang untuk tim yang hanya dalam tempo 4 bulan disiapkan oleh Coach Bima Sakti dapat menampilkan satu permainan yang kira melawan, walaupun dari segi ball position masih jauh banyak ketinggalan, walaupun dari segi stamina jauh ketinggalan, dari segi fisik jauh ketinggalan oleh tim-tim Ekuador, oleh tim Panama, juga oleh tim Maroko, mungkin jauh lagi ketinggalan Indonesia ini. Tetapi syukur alhamdulillah kemenangan Indonesia ini apabila dapat mencetak gol. Nah, itu saja. Walaupun ketika lawan Panama ini, sepatutnya ketika lawan Panama ini Indonesia boleh menang. Indonesia bisa untuk menang kalaulah dapat satu gol, yang gol kedua kemungkinan Indonesia akan menang 2-1. Panama dia punya percobaan ke tiang gol, ke arah gol Indonesia itu ada lebih kurang 11 juga lah, tetapi tidak ada yang shot on target yang banyak ketimbang Indonesia. Mungkin ada 4 ke 5 atau ke 6 shot on target, dan 2 daripadanya itu bisa untuk mencetak gol sebenarnya. Dan kalau diikut keseluruhan peluang-peluang yang ada, Indonesia lebih berpeluang mencetak gol kemenangan ketika menentang Panama ini. Cuma keberuntungan sedikit tidak menyebelahi kepada timnas Indonesia. Kalaulah gol kedua dihasilkan, pasti Indonesia lebih disoroti lagi, dapat mengalahkan Panama. Tetapi itu tidak terjadi. Dan seri 1-1 ini pun kita harus apresiasi kepada pemain-pemain yang telah berusaha keras dan bagian lini belakang mempertahankan gawang mereka dari dibobolkan lagi oleh Panama. Dan kita harus juga bagi support kepada
Arkan Kakak, Afrizal, dan juga pemain-pemain lainnya. Walaupun masih banyak kekurangannya, memang kekurangan itu tetap ada, dan sukar untuk atur taktikal yang distrategikan oleh Bima Sakti sekiranya pemain masih kekurangan daripada segi fisik dan kekurangan daripada segi stamina ya. Yang penting stamina itu dulu. Kalau stamina ini kuat dan fisik keras, mungkin bisa untuk menentang tim-tim yang fisiknya lebih kuat, lebih besar, lebih gede daripada Indonesia. Jadi saya menjangkakan untuk Indonesia U17 ini ketika menentang Maroko juga masih dapat bisa bertahan seperti menentang Panama dan Ekuador. Mungkin lebih meningkat lagi permainannya. Indonesia ketika lawan Ekuador mungkin masih agak malu-malu lagi sebab perlawanan pertama. Kemudian menentang Panama meningkat sedikit permainan, dan mungkin menentang Maroko ini akan ada satu peningkatan yang drastik daripada timnas Indonesia U17 ini. Dan kemungkinan Indonesia akan membuat kejutan, guys. Kemungkinan ya Indonesia akan membuat kejutan dengan kemenangan. Itu kita nantikan. Cuma kita doakan sama-sama, kita support juga, kita bagi dukungan. Datang ke stadion yang terdekat dengan stadion, datang untuk memberikan semangat motivasi kepada pemain juga. Karena dengan dukungan kalian semua, pasti pemain-pemain akan merasa lebih dihargai, dihormati dengan kedatangan kalian ke stadion, dan mereka akan menampilkan permainan yang menarik, bersungguh-sungguh dan bersemangat ketika menentang Maroko itu. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat pribadi, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.